Berpikir secara berlebihan bisa membuat Anda semakin stres dan bahkan menjadi gila. Jika permasalahan pada diri Anda pendam sendiri, kemungkinan besar Anda akan menjadi terpuruk. Gimana cara merubah pikiranmu yang selalu sedih dan galau menjadi semakin ceria? Kamu sangat tepat, disinilah tempatnya. Kami King Stoic akan memberikan motivasi-motivasi penting untuk kalian dengarkan. Maka dari itu amati video ini, dengarkan dan kerjakan. Ayo kita mulai. Ini adalah salah satu strategi keluar yang paling sering disalahpahami dalam hubungan modern. Bagi sebagian pria ini terdengar seperti jeda yang sehat, tapi kenyataannya seringkali itu adalah langkah pertama menuju kepergian yang sebenarnya sudah lama direncanakan. Hanya saja disampaikan dengan kata-kata yang tampak bijak. Perhatikan saja tanda-tandanya. Pesan teks mulai jarang muncul, dan kalaupun ada, terasa dingin dan datar. Panggilan telepon yang dulu hangat dan penuh tawa kini berubah jadi obrolan singkat yang fungsional. Tidak ada lagi sentuhan yang tulus, pelukan spontan, atau bahkan pandangan mata yang dalam. Dan lebih dari itu, kamu mulai melihat dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman baru. Tempat-tempat yang dulu kalian datangi bersama, sekarang tampaknya jadi ruang di mana kamu tak lagi diundang. Kadang, ada satu nama yang mulai sering muncul. Ketika kamu bertanya, dia berkata, dia cuma teman. Tapi kamu tahu, bukan? Bukan karena kamu cemburu tanpa alasan, tapi karena kamu bisa merasakan pergeseran energinya. Kata-katanya mungkin masih manis, tapi keintiman emosionalnya sudah mulai menjauh. Dan disinilah banyak pria terpleset. Mereka mulai mengejar, mereka mengirim pesan panjang, mencoba menjelaskan, menunjukkan cinta mereka, berharap bisa membuatnya tetap tinggal. Tapi kenyataannya, saat seseorang sudah mulai menjauh, semakin kamu mendekat, semakin mereka merasa ingin bebas. Dia tidak meminta ruang untuk memperbaiki hubungan. Dia memintanya untuk menguji kehidupan tanpamu, sambil tetap membiarkan celah pintu sedikit terbuka. Hanya jika suatu saat dia ingin kembali. Yang sering luput disadari adalah, dalam diamnya, dia mengamati. Dia memperhatikan bagaimana kamu merespons kepergiannya yang halus. Dan semakin kamu terlihat berusaha keras mempertahankan hubungan itu, semakin besar kemungkinan dia merasa tidak perlu lagi menghargai ketulusanmu. Karena pada titik itu, hubungan tidak lagi tentang saling memberi, tapi tentang satu pihak yang mundur perlahan dan pihak lain yang terus menggapai tanpa disambut. Lalu apa yang sebaiknya kamu lakukan? Bukan memohon, bukan berdebat, bukan juga menjelaskan panjang lebar tentang perasaanmu. Respons yang paling kuat adalah menghormati permintaannya. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu menghargai dirimu sendiri. Mundurlah bukan dengan amarah, tapi dengan ketegasan yang lahir dari harga diri. Biarkan tindakannya yang berbicara. Karena pada akhirnya, kata-kata bisa menipu, tapi jarak yang dia ciptakan menunjukkan kebenaran yang sebenarnya. Kalau ternyata dia menggunakan ruang itu untuk lebih dekat dengan orang lain, maka kamu tidak kehilangan seseorang yang benar-benar mencintaimu. Kamu hanya melepaskan seseorang yang sudah lebih dulu melepaskanmu secara emosional. Itu bukan kekalahan, itu kebebasan. Dalam filosofi Stoik, ada kebijaksanaan besar dalam pengendalian diri. Seorang pria yang mampu tetap tenang dan membumi saat seseorang menjauh bukanlah lemah atau pasif. Justru di sanalah letak kekuatannya. Dia tahu kapan harus bertahan, dan yang lebih penting, tahu kapan waktunya berhenti mengejar sesuatu yang tidak lagi membalas energi dengan tulus. Dan disitulah pelajaran sejatinya berada. Ketika dia meminta ruang dan kamu memberikannya sepenuh hati tanpa drama atau desakan, dia akan merasakannya. Dalam keheningan itu, ketika tidak ada lagi notifikasi darimu, tidak ada lagi usaha dari pihakmu, dia akan sadar. Bukan hanya tentang siapa yang dia tinggalkan, tapi juga tentang apa yang kini benar-benar hilang. Karena kamu bukan sekadar pria yang mencintainya. Kamu adalah pria yang tahu batas, tahu nilai dirinya sendiri, dan tahu kapan waktunya berhenti menyerahkan hati kepada seseorang yang tak lagi menjaganya. Keempat, kamu terlalu baik buat aku. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik dari aku. Kalimat ini mungkin terdengar manis, bahkan penuh perhatian.
Tapi kalau kamu cukup tenang untuk mendengarnya dengan hati yang terbuka, kamu akan tahu, ini bukan pujian. Ini adalah bentuk perpisahan yang dibungkus dengan kata-kata indah. Ini bukan tentang kamu layak mendapatkan yang lebih baik, ini tentang dia yang ingin pergi tanpa merasa bersalah. Ada momen-momen dalam hubungan ketika seseorang sudah tidak lagi ingin melanjutkan, tapi tidak tahu bagaimana caranya mengatakannya tanpa menyakiti. Jadi mereka memilih kalimat yang terdengar mulia, tapi terasa seperti vonis. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Kedengarannya seperti mereka sedang peduli, seolah mereka sedang melakukan sesuatu yang terhormat. Tapi pada kenyataannya, seringkali ini hanyalah cara halus untuk mengatakan, aku sudah nggak di sini lagi, tolong jangan bikin ini jadi lebih sulit. Saat kalimat itu muncul, dia mungkin belum sepenuhnya pergi secara fisik, tapi secara emosional, dia sudah tidak bersama kamu lagi. Kamu bisa merasakannya. Energi hangat yang dulu dia bawa mulai hilang. Sentuhannya jadi datar. Kata-katanya pendek dan hambar. Matanya tidak lagi memandangmu seperti dulu. Kalian masih ada di ruangan yang sama, tapi dia seperti berada di tempat yang jauh. Dan ini yang membuatnya makin membingungkan. Karena dia tidak mengatakan, aku sudah tidak cinta, atau aku ingin pergi. Tidak, dia bilang kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Kalimat itu memberimu peran sebagai korban yang harus bersyukur, seolah-olah dia memberimu hadiah dengan membebaskanmu. Padahal sebenarnya dia ingin keluar tanpa harus menghadapi pertanyaan atau konfrontasi, tanpa harus menjelaskan siapa orang baru yang diam-diam mulai mengisi tempatmu. Kalimat ini sebetulnya adalah pintu keluar yang paling licin, karena ia membalikkan peran emosional. Kamu yang sebenarnya ditinggalkan, jadi merasa seperti kamu sedang diberikan kesempatan untuk sembuh. Kamu bisa dengan mudah terjebak di dalamnya, mengira bahwa ini masih bisa diperbaiki. Kamu mungkin berkata, aku bisa berubah, atau aku bisa jadi lebih baik. Tapi sayangnya ketika dia sudah sampai pada titik ini, dia sudah tidak sedang mencari perbaikan. Dia sedang merancang akhir cerita yang tenang untuk dirinya sendiri. Banyak pria yang salah langkah di sini. Mereka coba memperjuangkan, meyakinkan, bahkan menawarkan segala bentuk kompromi. Tapi pada titik ini, dia tidak butuh itu. Dia tidak ingin diskusi, dia hanya ingin kamu membantunya pergi tanpa beban emosional. Dan jika kamu terus mencoba, kamu bukan sedang berjuang untuk cinta. Kamu hanya sedang memperlambat proses kehilangan sambil membiarkan harga dirimu perlahan terkikis. Langkah paling kuat dan paling berkelas yang bisa kamu ambil justru adalah menerima. Bukan karena kamu pasrah, tapi karena kamu sadar, cinta tidak seharusnya diakhiri dengan narasi manipulatif yang dibungkus seolah-olah itu hadiah. Jika seseorang benar-benar mencintaimu dan menghargai keberadaanmu, mereka tidak akan menyembunyikan keputusan mereka di balik kata-kata manis. Mereka akan jujur, mereka akan tetap tinggal atau pergi dengan berani. Jadi, ketika kamu mendengar kalimat itu, jangan langsung menganggapnya sebagai ungkapan cinta yang tak bisa memiliki. Anggap saja itu sebagai kode akhir, sebagai permintaan diam-diam untuk tidak ditahan lagi. Dia sudah tidak ingin memainkan peran dalam cerita kalian. Dan semakin cepat kamu menerima itu, semakin cepat kamu berhenti mengejar seseorang yang sudah melepas genggamanmu sejak lama. Penyembuhan tidak datang dari penjelasan panjang atau kepastian dari pihaknya. Penyembuhan datang ketika kamu memilih untuk melihat kenyataan tanpa filter. Bahwa tidak semua ucapan perpisahan adalah tanda kelembutan. Kadang, itu hanyalah strategi agar mereka bisa pergi tanpa membawa beban. Dan kamu tidak harus jadi korban dari kata-kata yang dibungkus seolah-olah demi kebaikanmu. Percaya, laki-laki yang bisa tetap berdiri dengan tenang di tengah perpisahan seperti ini adalah laki-laki yang sudah berdamai dengan harga dirinya. Yang tahu kapan harus berhenti memberikan cinta pada seseorang yang tidak lagi mau menerimanya. Dan dari situlah penyembuhan sejati dimulai, bukan dari penutupan yang kamu minta, tapi dari kejelasan yang kamu pilih. Kelima, kamu yang terlalu sensitif, selalu dibesar-besarkan. Ini bukan kalimat yang terdengar seperti perpisahan. Ini terdengar seperti respons kasual dalam konflik kecil. Tapi justru karena itu, kalimat ini bisa jauh lebih beracun. Ia tidak meledak, tapi mengikis. Sedikit demi sedikit,
ia menanamkan keraguan pada realitasmu sendiri. Ketika seseorang merespons perasaanmu dengan kalimat seperti, "Kamu terlalu sensitif," itu bukan tentang validasi, tapi delegitimasi. Bukan tentang mendengarkan, tapi tentang menutup ruang diskusi. Ia tidak sedang berusaha memahami, tapi sedang memutar balik cermin, membuatmu merasa bahwa luka yang kamu rasakan adalah cacatmu, bukan hasil dari sikapnya. Dan lambat laun, kamu mulai mempertanyakan, apakah aku memang terlalu emosional? Apakah aku yang salah terus-menerus? Atau apakah aku sedang dimanipulasi agar merasa salah? Inilah yang sering disebut sebagai gaslighting dalam bentuk halus. Ini bukan serangan frontal, melainkan pengikisan perlahan terhadap harga diri dan intuisi emosionalmu. Dan seringkali yang menggunakan kalimat ini tampak sangat tenang, bahkan logis. Mereka terlihat waras, sementara kamu dianggap drama. Padahal dalam setiap relasi yang sehat, emosi tidak pernah jadi bahan ejekan. Emosi adalah informasi, dan ketika kamu merasa terluka, itu bukan karena kamu terlalu sensitif, mungkin karena kamu terlalu sering disakiti, tapi dia terlalu sering menyangkalnya. Kalimat ini juga sering menjadi cara licik untuk menghindari tanggung jawab. Daripada menghadapi perasaan yang muncul akibat perilakunya, dia memilih untuk membaliknya. Ia menjadikan kamu sebagai masalah. Sehingga dalam setiap konflik, bukan perilakunya yang perlu diperbaiki, tapi emosimu yang harus dikendalikan. Dan itulah akar dari hubungan yang tidak setara, di mana satu pihak memonopoli nalar dan pihak lainnya dipaksa memendam rasa. Jika kamu terus-menerus diberitahu bahwa kamu terlalu sensitif, berhentilah mempertanyakan perasaanmu. Mulailah mempertanyakan siapa yang terus membuatmu merasa salah karena merasakan sesuatu. Cinta tidak menertawakan air mata. Cinta tidak menganggap luka hati sebagai berlebihan. Dan ketika seseorang mencintaimu dengan sepenuh kehadiran, dia tidak akan menggunakan ketenangannya untuk membuatmu tampak histeris. Dia akan turun ke kedalaman emosimu, mendengarkan dengan hati, bukan hanya telinga. Karena cinta yang sehat tidak membuatmu mempertanyakan kewarasanmu. Cinta yang sehat membantumu percaya pada diri sendiri lagi. Keenam, aku belum siap buat hubungan serius. Kalimat ini sering muncul sebagai bentuk peringatan yang halus, tapi sangat jelas dalam sebuah hubungan. Ketika seseorang mengatakan dia belum siap untuk hubungan yang lebih serius, itu bukan hanya sekadar alasan yang diucapkan secara ringan. Kalimat ini menyimpan lapisan perasaan, ketakutan, dan pertimbangan yang dalam. Ini adalah cara lain dari mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan menemukan dirinya sendiri, atau mungkin merasa ada sesuatu yang belum lengkap dalam dirinya yang membuatnya ragu untuk melangkah lebih jauh bersama. Dari sudut pandang psikologi hubungan, ketidaksiapan ini bisa berarti banyak hal. Bisa jadi dia masih bergulat dengan luka-luka masa lalu yang belum sembuh, ada ketidakpastian tentang masa depan, atau dia masih mencari stabilitas emosional dan mental yang memungkinkan dirinya untuk benar-benar membuka hati tanpa rasa takut. Menarik untuk diingat bahwa kesadaran akan ketidaksiapan ini sebenarnya adalah bentuk keberanian dan kejujuran, meski seringkali terasa menyakitkan bagi pasangan yang mendengarnya. Dalam perspektif stoikisme, kalimat ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya kesadaran diri dan menerima apa yang sedang terjadi tanpa memaksakan kehendak. Seorang stoik akan melihat pernyataan ini sebagai panggilan untuk bersabar dan menghormati proses pertumbuhan masing-masing individu. Bukannya berusaha mengendalikan atau memaksa pasangan untuk berubah sesuai keinginan kita, justru belajar menerima keadaan dengan ketenangan batin. Kita tidak selalu bisa mengatur waktu dan kesiapan orang lain, tapi kita bisa mengatur bagaimana kita meresponsnya dengan pengertian, kesabaran, dan tanpa mengorbankan harga diri. Ketidaksiapan untuk hubungan serius bukanlah penolakan total terhadap cinta, tapi lebih kepada perlindungan diri yang sedang dijalani seseorang agar tidak terluka lebih dalam. Ini bisa menjadi momen penting untuk refleksi diri, baik bagi dia maupun bagi kita. Apakah kita sudah cukup dewasa secara emosional untuk menerima keadaan ini? Apakah kita bersedia memberi ruang bagi prosesnya tanpa merasa terabaikan atau tidak dihargai?
Penting untuk tidak menafsirkan kalimat ini sebagai kegagalan diri, melainkan sebagai sinyal untuk menyesuaikan harapan dan menjaga keseimbangan emosional kita. Memaksakan atau terus mengejar seseorang yang belum siap bisa berujung pada rasa frustrasi dan kehilangan arah, yang pada akhirnya melemahkan kita sendiri. Di sisi lain, jika kita bisa menerima dengan lapang dada, kita memberi kesempatan bagi hubungan itu untuk tumbuh secara alami, atau bagi kita untuk menemukan jalan lain yang lebih sesuai. Pada akhirnya, kata-kata "aku belum siap buat hubungan serius" adalah undangan untuk lebih mengenal diri sendiri, untuk belajar bersabar, dan untuk menjaga keseimbangan antara harapan dan kenyataan. Seperti ajaran Stoik yang mengingatkan kita, kebahagiaan sejati tidak bergantung pada apa yang dilakukan orang lain terhadap kita, tapi bagaimana kita mengelola pikiran dan perasaan kita sendiri. Dengan begitu, apapun keputusan yang muncul nanti, kita telah berada dalam posisi yang kuat dan damai, siap melangkah dengan penuh kesadaran dan cinta pada diri sendiri. Ketujuh, kita terlalu berbeda. Kalimat ini seringkali muncul sebagai cara yang jujur sekaligus penuh arti ketika seseorang merasa ada jarak yang tak bisa dijembatani dalam hubungan. Kita terlalu berbeda bukan sekadar pernyataan biasa, melainkan refleksi mendalam tentang bagaimana dua jiwa yang awalnya bertemu dan berharap menyatu